Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Wibowo, NIM D600190117, Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai video post-test pemrograman komputer tahun 2020 yang memuat materi modul 1 hingga modul 4. Pengertian Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintak kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Kelebihan Python: 1. Mudah untuk digunakan dalam mengembangkan sebuah produk perangkat lunak, perangkat keras, Internet of Things, aplikasi web, maupun video game. 2. Selain memiliki keterbacaan kode yang tinggi, sehingga kode mudah dipahami, bahasa pemrograman ini mudah dipahami. Pemrograman ini memiliki library yang sangat luas. 3. Merupakan bahasa yang mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Kekurangan Python: 1. Beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python. Serupa bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python tidak secepat atau seefisien sebagai statis. 2. Disebabkan Python merupakan interpreter, Python bukan merupakan perangkat buntu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. 3. Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian dengan depan skrip bertampil untuk mereka. Keempat, Python tidak memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off dengan baik, memberikan secara meluas. Flowchart adalah representasi serta simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara program yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart membantu memahami urutan-urutan logika yang rumit dan panjang. Berikut merupakan flowchart dari program OpenTrip Jelajah Nusantara. Yang pertama, masukkan nama, kemudian pilih kota tujuan, lalu akan ditampilkan fasilitas OpenTrip yang sudah disediakan. Setelah itu booking tanggal dengan cara menginput tanggal pemberangkatan. Setelah itu masukkan jumlah orang. Apabila jumlah orang lebih dari 10, maka akan didiskon 10%. Apabila tidak lebih dari 10, maka tidak akan didiskon. Setelah itu lanjut untuk melakukan pembayaran. Setelah itu akan ditampilkan total biaya OpenTrip. Kemudian selanjutnya masukkan kode pembayaran yang telah diterima. Setelah itu terakhir memasukkan pendapat pelayanan mengenai jasa OpenTrip Jelajah Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program pengulangan. Program pengulangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu program pengulangan for dan juga program pengulangan while. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai program pengulangan for. Skripnya sebagai berikut. Program pengulangan for di sini yaitu untuk mengetahui list pembayaran, yaitu dengan rumus nama dan kode pembayaran. Selanjutnya yaitu program pengulangan while. Skripnya sebagai berikut. Di sini program pengulangan while berfungsi untuk menanyakan bagaimana servis pelayanan yang sudah disediakan. Kemudian disediakan inputan untuk menjawab. Apabila tidak dijawab, maka program pengulangan while akan berulang-ulang terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program pengandaian yang sudah saya buat. Skripnya sebagai berikut. Program pengandaian di sini berfungsi untuk mengetahui paket wisata yang sudah disediakan. Yang pertama itu program pengandaian if. Program pengandaian if akan bekerja apabila
kita menginput nomor 1, berarti memilih paket A dengan biaya per orang 800.000. Selanjutnya program pengandaian ELIF. Program pengandaian ELIF akan bekerja apabila kita menginput nomor 2, berarti memilih paket B dengan biaya per orang 700.000. Selanjutnya program pengandaian ELIF lagi akan bekerja apabila kita menginput nomor 3, berarti memilih paket C dengan biaya per orang 600.000. Selanjutnya program pengandaian ELSE. Program pengandaian ELSE berarti Anda tidak menginput apapun, sehingga akan muncul maaf tidak ada pilihan. Tipe data yang saya gunakan dalam pemrograman saya yaitu tipe data integer dan tipe data string. Tipe data integer merupakan tipe data yang berfungsi untuk menyatakan bilangan bulat. Kemudian tipe data string merupakan tipe data yang menyatakan karakteristik maupun bilangan, dapat berupa angka maupun kata dan lain-lain. Operator yang saya gunakan dalam pemrograman saya yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang berhubungan dengan perhitungan operator aritmatika atau operasi matematis. GUI atau Graphical User Interface adalah jenis antarmuka pengguna grafis, digunakan untuk menunjukkan satu set antarmuka dengan sistem komputasi yang dalam volume gambar yang ramah pengguna daripada perintah teks yang membosankan. PySeed 2. PySeed 2 menggabungkan keunggulan Hiti dan Python. PySeed dilisensikan di bawah lisensi LGPL versi 2.1 yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak bebas atau sumber terbuka dan perangkat lunak berpemilik. PySeed juga menjadi pendukung pengembangan posisi. Dengan PySeed kita bisa menggunakan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program perhitungan untuk mempermudah, yaitu kita run terlebih dahulu programnya. Nah, yang pertama kita pilih jabatan. Misalkan kita pilih karyawan, gaji pokoknya kita masukkan, kemudian tunjangannya kita masukkan, pajak penghasilan kita masukkan, kemudian jika kita ingin mengetahui total gajinya kita klik tombol hitung. Nah, lalu fungsi tombol hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah dimasukkan. Nah, seperti ini. Kemudian tombol kembali untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai widgets. Itu untuk mempermudah kita tampilkan lagi. Nah, pada pilih jabatan menggunakan widget Hi Combo Box dengan add item, direktur, manajer, karyawan, dan OB. Combo Box fungsinya untuk membuat seperti ini. Lalu gaji pokok menggunakan widget Hi Line Edit. Kita bisa memasukkan inputan berupa karakter, bisa angka maupun kata. Tunjangan sama menggunakan Line Edit. Kemudian pajak penghasilan sama menggunakan Line Edit. Pada total gaji, widget yang digunakan yaitu set read only, yang artinya kita hanya bisa membaca. Di sini kita tidak bisa menuliskan inputan. Lalu misalkan kita tulis lagi gaji pokok. Kita pilih jabatan direktur, gaji pokoknya misalkan 6 juta. Lalu tunjangannya 2,5 juta. Pajak penghasilannya 1 juta. Untuk mengetahui total gaji direktur, kita klik tombol hitung. Nah, pada total gaji ini dikoneksikan dengan tombol hitung. Pada rumus total gaji di sini yaitu menggunakan rumus gaji float set line 2. Line 2 yaitu ini gaji pokok, kemudian float line 3 yaitu tunjangan, line 4 yaitu pajak penghasilan. Itu sehingga total gaji yaitu rumusnya gaji tambah tunjangan tambah pajak penghasilan, sehingga hasilnya 9.500.000.
Untuk membuat project, yang pertama kita buka command prompt. Setelah itu kita masuk ke local cd, kemudian kita tuliskan Django admin start project. Misalkan 6 project tersebut adalah Procom 2020. Untuk masuk ke folder Procom 2020, kita tuliskan cd spasi Procom 2020, enter. Setelah masuk, kita tuliskan Python manage.py run server, enter. Setelah itu kita akan mendapatkan link, kita salin, kita copy, kemudian kita paste. Nah, berarti berjalan ya prosesnya. Setelah itu kita Sublime Text, kita masuk ke setting. Di dalam dirs kita tuliskan templates, kemudian kita buat folder baru dalam project, yaitu dengan nama templates. Di dalam folder templates kita buat file baru dengan nama home.html. Nah, dalam HTML kita tuliskan script sebagai berikut. Setelah itu dalam project kita buat file baru dengan nama views.py. Di dalam file URL kita tuliskan script sebagai berikut. Kemudian dalam views kita tuliskan script sebagai berikut. Nah, project telah selesai. Apps, yaitu kita masuk ke command prompt, kita tuliskan Python manage.py start apps, misalkan namanya about, enter. Nah, di sini akan muncul folder baru dengan nama about. Kemudian kita menuju setting, kita tambahkan about, lalu kita ke URLs, kita tambahkan about juga. Kemudian dalam about kita buat file baru dengan nama urls.py. Kita tulis script sebagai berikut. Dalam views kita tulis script sebagai berikut. Kemudian di dalam about kita buat folder dengan nama templates. Dalam templates kita buat file baru dengan nama about.html. Dalam about.html kita kopikan saja script dalam HTML. Kemudian kita salin di dalam about dalam HTML. Kita coba run. Nah, selesai membuat apps. Penjelasan mengenai script HTML, yaitu log static digunakan untuk menampilkan sebuah static. Doc.html digunakan membuat tipe dokumen, HTML digunakan membuat sebuah dokumen HTML, head digunakan informasi tentang dokumen, title digunakan membuat judul, kemudian link rel digunakan untuk membuat icon, link rel digunakan untuk mengoneksikan program home dengan CSS. Setelah itu div class menu digunakan membuat kelas bernama menu, ul digunakan membuat daftar selain nomor. Kemudian penjelasan script CSS, yaitu margin digunakan untuk mengatur margin, batas luar, dan padding. Background digunakan untuk mengatur background web dari CSS. Kemudian menu merupakan sebuah nama kelas dan ul merupakan tag. Background color digunakan memberi warna. Kemudian border color white membuat garis berwarna putih pada border bottom. Pengertian database. Database adalah kumpulan data atau informasi yang diperoleh dan selanjutnya disimpan dalam suatu media.
umumnya adalah di komputer. Suatu pengelolaan sistem database dalam dunia IT bisa dikenal dengan istilah DBMS atau Database Management System. Suatu database juga dapat didefinisikan terdiri dari kumpulan tabel-tabel yang menyimpan data serta informasi. Manfaat database bagi perusahaan adalah meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan adanya database management system mempermudah mengakses database dan menyimpan data informasi. Kemudian create, read, update, dan delete merupakan suatu yang sangat penting dalam membuat sebuah aplikasi berbasis web. Merupakan inti dari pemrograman. Create yaitu menciptakan data, read yaitu menampilkan data, update mengedit data, delete menghapus data. Untuk menambah data, kita menuju ke Forms PY, kita tuliskan script seperti ini. Setelah itu kita menuju ke file HTML, kemudian kita tuliskan script seperti ini dengan metode post akun form as table, yang artinya kita membuat form dalam bentuk tabel. Setelah itu kita buat tombol untuk mengirim penambahan data, kemudian tombol kembali untuk kembali. Kemudian jika kita ingin menghapus data, kita menuju ke urls.py, kita tuliskan script seperti ini. Setelah itu kita menuju ke views.py, kita tuliskan def delete seperti ini. Selanjutnya dalam list kita tuliskan list script seperti ini dengan tombol, kita buat tombol delete. Kemudian jika kita ingin mengupdate atau mengedit data, kita menuju ke urls.py, kita tuliskan script seperti ini, hampir sama seperti delete. Setelah itu kita menuju ke views.py, kita tuliskan script seperti ini. Setelah itu menuju ke file HTML, kita tuliskan script seperti ini untuk membuat tombol update. Manfaat web dinamis bagi perusahaan yaitu 1. Konten dalam website dapat diubah-ubah, layout dapat diubah sewaktu-waktu sehingga menjadi lebih fleksibel. 2. Website dinamis dapat menggunakan database sehingga mudah untuk menyimpan. 3. Dapat menambah atau memperbaiki data dalam web. Sekian video post test yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.